cara bagaimana membawa Jakarta menjadi kota ekonomi kreatif global. Ya, alhamdulillah kawan-kawan, saya mendapat support, dukungan, aspirasi dari pelaku-pelaku ekonomi kreatif ya, se-Jakarta khususnya yang ada di Jakarta Selatan, khususnya lagi di daerah Cipete. Cipete ini selama 10 tahun lebih membuat movement namanya Cipete Creative District, di mana menghasilkan banyak lapangan pekerjaan dan mayoritas adalah ekonomi kreatif. Jadi waktu ditanya Jakarta pasca IKN apa, salah satunya adalah memperbesar porsi kue namanya ekonomi kreatif. Nah kemudian kita berdiskusi, ini ada komitmen saya tulis sendiri ya, ada 6 cara bagaimana membawa Jakarta menjadi kota ekonomi kreatif global. Ya. Dimulai dari kekompakan masyarakatnya, komunitasnya, pemerintahnya, akademisi, media, dan lain-lain. Kemudian juga memperbanyak ruang-ruang kreatif seperti urban forest ini, seperti M-Block dan lain-lain. Banyak aset Pemprov saya dapati nganggur karena kurang gagasan dan kurang kemauan. Kemudian ada lembaga ekonomi kreatifnya, ya namanya apapun nanti dilembagakan sehingga terstruktur cara pikirnya dan kompak kolaborasi antara pelaku ekonomi kreatif dengan pemerintah provinsinya. Kemudian memperbanyak ekspresi budaya, apakah festival ya sebanyak-banyaknya, dan harus ada nilai ekonominya supaya mengurangi pengangguran, ya salah satunya dengan ekonomi kreatif. Dan terakhir mengedukasi juga masyarakat, tidak hanya formal, informal, tidak hanya menengah atas, tapi menengah bawah, ujungnya ekonomi. Karena Jakarta bukan kota industri, bukan kota pertanian, fokus kota bisnis atau dagang, ekonomi kreatif dan wisata. Nah inilah yang diapresiasi dan dijadikan dokumen, silahkan tagih lagi nanti kalau sudah terpilih. Ya. Siap. Karena semua yang saya tulis ini udah saya kerjain. Karena saya adalah dulunya pelaku ekonomi kreatif, persis kayak mereka. Pelaku ekonomi kreatif, saya kan kantor arsitek ya, terus kesel ke kotanya, terus bikin komunitas, beli kesel lagi karena pemerintahnya nggak respon. Saya rebut kotanya di Bandung dan akhirnya jadi pemimpin. Rutenya sama lah. Jadi saya paham betul isi hati mereka, hanya kurang dapat rangkulan. Makanya nanti pasangan Ridho komit ini dokumen bisa dipakai untuk nagih lagi. Saya kira itu. Kang, saya kembalikan ke. Kang itu tadi pelaku industri kreatif mau dilembagakan, apa nggak diaktifin aja dinas budayanya gitu? Beda, kan kita ada DKI, ingat nggak? D, desentralisasi, K, kolaborasi, I, inovasi. Negeri ini nggak mungkin mengandalkan hanya pemerintah. Pemerintah itu hanya sekian persen dari kekuatan yang bisa mengubah dunia ini. Maka masyarakat harus dirangkul sehingga kekuatan. Jadi mohon maaf ya, tidak mungkin dikit-dikit hanya dinas, dikit-dikit hanya itu pola manajemen yang jadul. Yang maju itu adalah pola manajemen yang kolaboratif. Mengajak semua yang cinta Jakarta bergabung, merumuskan bersama, bekerja bersama. Kang, kalau keluhan utama yang disampaikan oleh kawan-kawan kayak event pajaknya nggak jelas, kayak event perizinannya juga kadang-kadang tidak satu pintu, harga perizinan kadang-kadang X rupiah, kadang-kadang 10 X rupiah, dukungan pajak masih dipersamakan dengan pajak korporasi kan. Harusnya ekonomi kreatif kan masih kelas menengah, harusnya nanti kita cek treatment perpajakannya, mudah-mudahan bisa kita berikan insentif dan lain-lain. Saya kira terakhir kebutuhan ruang masih kurang, ruang kreasi, ruang ekspresi masih kurang. Pak, terkait usulan itu Pak, Twin City Pak, 2 ibu kota Pak, antara IKN dan Jakarta. Kan IKN masih lama kan maksudnya? Ya, saya ikut keputusan pemerintah pusat aja, karena keputusannya bukan di level gubernur ya. Keputusan pindah apapun ini menyangkut republik ya. Bagi Jakarta, mau ada IKN tidak IKN, Jakarta tetap epicentrum dari yang namanya Indonesia gitu ya. Kita tunggu aja mana kajian yang terbaik, walaupun tentunya menunggu keputusan dari presiden terpilih. Kang Emil, apakah ekonomi kreatif ini menjadi salah satu cara Kang Emil untuk mengurangi pengangguran di Jakarta? Apakah ada sektor-sektor lain Kang Emil yang akan didorong? Ekonomi kreatif sendiri kan ada 13 sampai berapa? 18
subsektornya. Kalau masing-masing jiwanya entrepreneur kan luar biasa. Ya. Kita lihat waktu Krismon, itu orang lari ke kuliner. Ya. Tapi bukan kuliner warungan, kuliner yang punya tema-tema, punya keunikan, sehingga akhirnya berkembang menjadi salah satu sektor yang survive di ekonomi begini. Jadi saran saya, selain nanti gubernur mempromosikan investasi, karena ada investasi ada lapangan pekerjaan, tapi memotivasi juga mereka menjadi entrepreneur, walaupun skala karyawannya hanya 3 orang, 4 orang, tapi nah itu nanti edukasinya, pendampingannya dan lain-lain. Terus di era digital jangan lupa, yang namanya konten kreator itu masih luas, lapangan pekerjaan itu masih luas, cuma banyak yang nggak ngerti mau bikin konten tentang apa yang cuan kira-kira gitu ya. Nah disinilah nanti yang berpengalaman bisa melatih itu, dan tidak hanya Gen Z aja, banyak konten-konten oleh emak-emak gitu ya, akhirnya dengan monetisasi digital dia bisa dapatkan penghasilan juga. Saya kira itu ya. Media, saya mau neraktir makan. Kang, boleh ditunjukin Kang? 21. Semoga wasitnya enggak 9 plus 6 sama dengan 99. Thank you, Kang. Siapa yang mau es krim? Nah dari situlah akhirnya terciptalah gerakan ini makin organik banget gitu, orang-orang yang berkumpul makin banyak. Bayangkan kalau semua swasta di tiap wilayah. Walaupun secara realita duplikasi kebaikan sosialnya itu langka banget. Saya kagumnya itu. Kira orang Jakarta kan semua money oriented. Sehingga kalau punya lahan begini ngapain? Ya, 3, 2, 1. Yang terbuka ya? Orang cepet deh, index of happiness-nya lebih tinggi lagi. Tadi kita untuk diskusi di Kopai. Nah ini areanya ini ditopong. Boleh? Atau Kang Emil mau lihat situ dikit sambil muter ya? Makan. Ya. Perang tapi KTP Jakarta. Iya, tetap harus nyoblos. Berarti itu orang tuanya orang sini. orang tuanya enggak perantauan juga. Bukan, maksudnya KTP Jakarta tinggal. Oh, Jakarta Timur. Tahunya tempat ini dari kapan? Udah Lama kan? lama. Bikin yang banyak dong.